Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Kristina Wardani SH MHMKN, NIDN 0617029102. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Pada kesempatan ini, untuk keperluan PDD UKTPP Sertifikasi Dosen 2021 bidang pengajaran, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Agraria. Deskripsi mata kuliah Hukum Agraria, mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 3 dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali yang diampu oleh saya sendiri. Hukum Agraria adalah mata kuliah yang secara arti sempit di bidang hukum mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, sedangkan Hukum Agraria dalam arti luas merupakan keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak-hak penguasaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga, hukum agraria ini mempelajari tentang pengertian hukum tanah atau hukum agraria, sejarah hukum agraria, pembentukan hukum agraria nasional atau undang-undang pokok agraria, hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, serta pemeliharaan data pendaftaran tanah. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Agraria ini terdiri dari 4 pokok bahasan yang meliputi 1. Pengantar hukum pertanahan atau agraria, yang kedua, hukum pertanahan atau agraria sebelum UPA, yang ketiga, sejarah pembentukan UPA, dan yang keempat, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah secara daring, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, saya menggunakan Zoom Meeting, sedangkan yang asinkronus, saya menggunakan YouTube dan e-learning Sunan atau Sinau Temenanan yang dipergunakan di Universitas Mulia Kudus. Berikut ini adalah e-learning Sunan yang saya pergunakan sebagai media pembelajaran menyampaikan materi kepada mahasiswa. Contoh yang saya pergunakan adalah mata kuliah Hukum Agraria di kelas B. Pada pertemuan 1-9, ini sudah saya lakukan di tengah semester. Di mana di pertemuan 1, ini saya sampaikan mengenai deskripsi singkat tentang mata kuliah Hukum Agraria dan buku referensi apa yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Pada pertemuan 1 ini, saya menggunakan Zoom Meeting untuk menyampaikan LPS dan juga deskripsi singkat mengenai mata kuliah Hukum Agraria. Ini adalah contoh RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Hukum Agraria yang sudah saya susun. Selain RPS, di sini saya juga menyertakan kontrak perkuliahan hukum agraria yang berisikan kewajiban bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kuliah daring, baik itu mencakup kewajiban mendownload, mempelajari materi, kemudian presensi hadiran, sampai tata krama dalam mengikuti perkuliahan secara online atau daring. Di dalam RPS sudah tercantumkan materi-materi yang akan dijelaskan selama pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 dengan metode pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Di dalamnya juga sudah disertakan kapan akan dilaksanakan kegiatan ujian tengah semester atau UTS, pemberian tugas individu, pemberian tugas kelompok, evaluasi materi, dan juga pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Selain RPS, saya juga mencantumkan media pembelajaran, sumber referensi buku lain selain buku yang sudah saya cantumkan di Sunan, peraturan perundang-undangan apa yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa, serta format rancangan tugas individu dan juga format rancangan tugas kelompok, agar mempermudah bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang saya berikan.
Kegiatan Zoom meeting yang saya lakukan pada pertemuan pertama ini dalam menyampaikan gambaran singkat terkait mata kuliah hukum agraria, kemudian RPS, kontrak kuliah, dan buku referensi, saya dokumentasikan ke dalam bentuk kaptur atau foto yang saya lakukan bersama mahasiswa setelah selesai kegiatan perkuliahan. Ini adalah contoh kaptur atau screenshot yang saya ambil ketika akhir perkuliahan bersama adik-adik mahasiswa setelah belajar tentang hukum agraria. Selain Zoom Meeting, saya juga mempergunakan YouTube sebagai media pembelajaran yang saya pergunakan dalam menyampaikan materi ke mahasiswa. Untuk YouTube, saya memakai PowerPoint atau PPT yang sudah saya rekam dengan suara saya, penjelasan per slide, kemudian saya upload ke YouTube, dan linknya saya share di Sunan, sehingga mahasiswa bisa langsung akses dan menonton video yang sudah saya buat. Contoh dari YouTube yang sudah saya buat di pertemuan yang kedua mengenai ruang lingkup hukum agraria adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore pada mahasiswa semester 3 mata kuliah hukum agraria kelas reguler dan kelas paralel. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan pertemuan yang kedua. Setelah di pertemuan pertama lalu sudah saya sampaikan mengenai RPS, kontrak kuliah, dan sedikit penjelasan mengenai materi-materi yang ada di dalam RPS tersebut. Untuk di pertemuan kedua ini akan saya isi dengan materi ruang lingkup mengenai hukum agraria. Baik, ini adalah pengertian agraria. Jadi secara umum agraria itu berasal dari bahasa Latin ager yang artinya sebidang tanah, dan kata agrarius yang artinya perladangan, persawahan, dan pertanian. Jadi ketika kita mendengar kata hukum agraria, itu pasti yang ada di benak Anda adalah bahwa mata kuliah ini berkaitan dengan tanah. Jadi betul bahwa mata kuliah hukum agraria akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Tapi tanah yang bagaimana? Apakah ini sama dengan tanah yang dipelajari di sekolah-sekolah pertanahan? Berbeda. Kalau yang di sekolah pertanahan itu lebih spesifik. Jadi yang dipelajari mungkin jenis tanahnya, terus kandungan-kandungan apa yang ada di dalam tanah, bahkan mengukur tanah dan lain-lain. Tapi untuk kita yang dalam mata kuliah hukum agraria ini, yang dipelajari itu adalah dari aspek yuridisnya. Objeknya itu tanah. Lalu bagaimana sih supaya tanah itu nanti bisa diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan, bisa berguna buat orang banyak. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini harus dilekati dengan sisi yuridis itu tadi. Misalnya dilekati dengan hak atas tanah, ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, kemudian nanti baru didaftarkan, ada sertifikatnya, baru diperjualbelikan, dan lain-lain. Nah, ini yang kita pelajari di dalam mata kuliah hukum agraria. Nah, secara administratif pemerintahan, agraria itu diartikan sebagai tanah. Jadi ada tanah pertanian dan tanah non-pertanian. Tanah pertanian kita tahu bahwa itu digunakan, dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kemudian tanah non-pertanian dipergunakan sebagai tempat tinggal atau digunakan untuk membangun perumahan dan lain-lain. Sedangkan pengertian agraria dalam UPA ini diartikan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit, yang tadi pengertian agraria secara umum. Sedangkan yang arti yang luas dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini dinyatakan bahwa hukum agraria atau agraria adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada dalam slide sebelumnya, yaitu pengertian agraria dalam arti luas. Sedangkan pengertian agraria dalam arti sempit itu adalah pertanahan, baik itu tanah pertanian maupun non-pertanian. Nah, untuk pengertian bumi dulu. Bumi itu berarti meliputi permukaan bumi, baik itu seluruhan tubuh bumi, yang di atas maupun di bawah. Yang di bawah itu berarti dia ada di permukaan air, karena bumi itu kan terdiri dari daratan dan juga air. Nah, ini yang disebut dengan tanah, ya, dalam tanda kutip pengertian di bumi.
Nah, dengan demikian, pengertian tanah itu meliputi permukaan bumi, baik yang ada di daratan, yang berbentuk daratan, maupun permukaan bumi yang ada di bawah permukaan air, termasuk air laut. Sedangkan air itu berarti perairan, baik yang ada di pedalaman maupun yang ada di laut. Jadi air itu kan, air laut misalnya, atau air pedalaman itu kan tidak langsung di bawahnya itu pasti air semua, tapi kan ada batasnya. Batas air paling bawah. Nah, itu yang dikatakan sebagai tanah dalam pengertian tanda kutip air. Sedangkan ruang angkasa ini bukan berarti dia planet, astronot, alien, atau yang lain-lain, tapi ini ruang yang ada di atas bumi dan air yang mengandung fungsi atau unsur ini yang bermanfaat untuk memelihara dan mengembangkan kesuburan tanah yang dalam versinya bumi, air, maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi yang diambil adalah manfaat, ada batasan atmosfernya. Misalnya matahari. Matahari ini bermanfaat untuk menyuburkan tanah-tanah, tanaman-tanaman, ataupun kandungan apapun yang ada di dalam tanah atau di atas tanah. Sedangkan yang kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini ada versi bumi dan ada versi air. Yang versi bumi ini ada berupa mineral, biji-bijian, kemudian endapan-endapan alam, batu-batuan, dan lain-lain. Sedangkan air itu termasuk ikan, bahkan kekayaan alam yang ada di bawah laut, terumbu karang, kemudian ada ikan-ikan, kemudian ada tanaman-tanaman dalam laut. Nah, itu juga termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya kekayaan yang ada di darat, tapi juga kekayaan yang ada di perairan. Jadi itu penjelasan dari agraria dalam arti luas. Bumi itu berarti permukaan, baik itu permukaan yang ada di atas atau di bawah, lapisan bumi itu yang disebut dengan tanah. Kemudian air itu berarti lapisan yang ada di paling bawah dalam air pedalaman maupun laut yang ada di Indonesia. Kemudian ruang angkasa itu berarti ruang yang ada di atas bumi maupun air, tapi dia yang diambil adalah fungsinya. Fungsinya untuk mengembangkan kesuburan tanah, memelihara tanah yang dibatasi dengan atmosfer. Sedangkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu kekayaan baik yang ada di bumi atau di darat dan juga kekayaan yang ada di perairan. Baik, ini adalah pengertian hukum agraria dalam UUPA. Jika di dalam slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa agraria itu jika dalam arti sempit berarti tanah, baik itu tanah pertanian maupun tanah non-pertanian. Sedangkan agraria dalam arti luas ini berarti meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut UPA, hal tersebut menjadikan hukum agraria ini bukan hanya merupakan suatu perangkat satu bidang hukum saja, melainkan ada beberapa kelompok berbagai bidang hukum yang ada di dalamnya. Seperti tadi, kalau agraria itu diatur dalam hukum tanah, berarti mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah, dalam artian permukaan buminya. Kemudian, dalam arti luas yang lain, itu mencakup air, berarti yang diatur adalah bagaimana hak-hak penguasaan atas air. Kemudian terkait ruang angkasa, ini bukan space law atau planet-planet yang kita pelajari, melainkan bagaimana ruang yang ada di atas permukaan bumi atau di dalam ruang angkasa itu mempunyai manfaat, mempunyai tenaga atau unsur-unsur yang bermanfaat bagi pemeliharaan yang ada di atas maupun ada di dalam permukaan bumi, dalam tanda kutip itu tanah. Nah, ini diatur di dalam hukum penguasaan ruang angkasa. Kemudian terkait kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ini kekayaan alam tidak hanya yang ada di darat, tetapi juga kekayaan alam yang ada di air. Yang di darat atau yang ada di bumi ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan atau Hukum Pertambangan yang mengatur tentang bagaimana hak-hak penguasaan atas bahan galian. Kemudian sedangkan yang ada di dalam air ini diatur dalam Hukum Perikanan yang mengatur bagaimana hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Jadi ada berbagai macam bidang ilmu hukum yang ada di dalam hukum agraria menurut pengertian UPA. Karena secara luas itu tidak hanya mempelajari tanah. Tanah maksudnya yang ada di permukaan bumi. Ternyata yang ada di dalam air, yang ada di ruang angkasa itu pun disebut dengan tanah menurut hukum agraria secara luas. Selanjutnya, di dalam hukum tanah ini ada kata-kata yang mengatur hak-hak penguasaan. Kemudian dalam hukum air juga mengatur hak-hak penguasaan. Di situ ada banyak kalimat hak-hak penguasaan. Baik itu dalam hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum
hukum perikanan maupun hukum ruang angkasa. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak-hak penguasaan? Jadi tanah yang ada di Indonesia ini, tanah dalam status bukan dimiliki, melainkan tanah itu dikuasai. Yang menguasai siapa? Yang menguasai adalah negara. Jadi negara itu menguasai tanah, bukan memiliki tanah. Karena Anda bisa lihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ada kalimat bahwa tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berarti kan jelas di sini bahwa negara itu hanya menguasai, tapi tidak memiliki atas tanah tersebut. Maksudnya bagaimana? Jika tanah sudah dikuasai oleh negara, maka rakyat bisa memiliki tanah tersebut. Tapi dengan syarat harus ada hak-hak yang melekat dalam diri orang tersebut untuk memiliki tanah. Kita ketahui bahwa hak-hak atas tanah itu ada 4. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak pakai. Ketika seseorang ingin memiliki tanah tertentu, itu harus mendaftarkan dulu dengan melekatkan hak yang ada di atas tanah tersebut. Misalnya, tanah tersebut mau saya bangun rumah tinggal. Rumah tinggal itu milik saya. Tanah itu juga atas nama saya. Berarti itu dilekati dengan hak milik. Nah, berarti tanah yang awalnya dikuasai oleh negara, ini sudah dimiliki oleh orang tersebut yang ingin menjadikan tanah tersebut menjadi tanah dengan dilekati hak milik. Begitu pula dengan misalnya ada PT. PT mau membangun pabrik besar. Awalnya tanah itu tanpa ada pemiliknya. Berarti tanah itu masih dalam status tanah yang dikuasai negara. Nah, ketika ingin dimiliki oleh PT tersebut untuk dibangun pabrik, baru itu berarti tanah tersebut sudah dimiliki oleh PT dengan dilekati hak apa? Hak guna bangunan. Nah, seperti itu. Jadi, intinya negara itu tidak bisa memiliki, tetapi hanya menguasai. Yang bisa memiliki adalah masyarakat Indonesia, tetapi harus dilekati dulu dengan hak atas tanah. Nah, materi hak atas tanah nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya dan akan saya jelaskan secara lebih jelas. Selanjutnya, mengenai menguasai tanah, itu dibagi menjadi 2 aspek. Jadi, penguasaan tanah itu ada 2 aspek. Aspek yuridis dan juga aspek fisik. Aspek yuridis berarti ada landasan hak yang dilindungi oleh hukum, yang umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Jadi, ketika kita ingin memiliki atau menguasai tanah, fisik tanah, kita ingin memiliki tanah, itu kan harus melewati berbagai aturan-aturan. Misalnya harus jual beli dulu, harus didaftarkan dulu supaya terbit sertifikat. Sertifikatnya dikasih nama atas nama kita. Baru kita bisa memiliki tanah tersebut secara fisik. Tapi kan tidak mungkin tiba-tiba kita langsung memiliki tanah tersebut tanpa melewati aturan-aturan yuridis, aturan-aturan hukum sebelumnya. Nah, jadi menguasai tanah itu tidak hanya kita menguasai fisik tanahnya saja, tapi juga harus menguasai aspek yuridisnya dulu. Kalau sudah punya sertifikat, sudah dibalik nama atas kita, baru kita memiliki seutuhnya tanah tersebut. Tapi ini juga bisa penguasaan fisik tanah itu juga tidak selalu melekat kepada pihak yang menguasai secara yuridis. Misalnya secara yuridis, oke, sudah atas nama kita. Di sertifikat sudah atas nama kita. Sudah dimiliki oleh kita. Tetapi secara fisik ini tidak selalu melekat kepada diri kita. Bisa kita alihkan kepada pihak lain. Misalnya kita sewakan. Secara fisik berarti sudah beralih. Saya punya tanah kosong sudah saya beli, atas namanya sudah atas nama saya, di sertifikat atas nama saya. Kemudian fisiknya juga udah milik saya. Tapi fisik ini tidak selalu melekat kepada diri saya. Saya sewakan kepada orang lain. Berarti kan fisiknya sudah beralih ke orang lain, dipergunakan orang lain, tapi secara yuridis itu masih milik saya, masih atas nama saya, sertifikat atas nama saya. Kecuali jika saya ingin menjual tanah tersebut. Kalau saya ingin menjual berarti kan fisiknya beralih, yuridis juga beralih. Jadi beda. Nah, jadi itu yang ada di dalam pengertian hukum agraria dalam UOPA. Tidak hanya mempelajari satu bidang hukum saja, melainkan berbagai bidang hukum. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari pakar-pakar hukum tentang hukum agraria dan juga hukum tanah. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai penguasaan tanah. Jadi, aspek menguasai tanah itu ada 2, aspek yuridis dan aspek fisik.
aspek yuridis itu berlandaskan atas yuridis atau hukum yang ada di dalamnya, memberikan kewenangan kepada seseorang untuk pada akhirnya bisa menguasai tanah secara fisik. Jadi harus melewati atau mematuhi aspek yuridisnya dulu, baru bisa memiliki tanah dalam segi fisik. Tapi fisik ini tidak melekat sepenuhnya, bisa juga beralih kepada pihak lain tanpa melepaskan aspek yuridis. Ya, tadi disewakan tanahnya, berarti fisiknya beralih, yuridisnya masih melekat di diri pemilik. Begitu pula yuridis juga bisa dilepaskan, secara yuridis dilepaskan, tetapi secara fisik itu masih menjadi milik orang yang memiliki tanah tersebut. Misalnya apa? Tanah yang dijaminkan hutang ke bank, sertifikatnya disekolahkan atau dijaminkan ke bank, secara yuridis dialihkan, berarti tapi secara fisik masih milik si pemilik tanah. Jadi pada intinya menguasai itu tidak tidak mutlak. Jadi masih bisa beralih, masih bisa dialihkan jika ada perbuatan hukum di dalamnya. Bahkan bisa dialihkan kedua-duanya, misalnya dijual beli. Jual beli berarti secara fisik maupun secara yuridis penguasaan tanahnya itu beralih kepada pihak lain. Nah, maka dari itu karena adanya proses tersebut secara menguasai tanah, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria itu bersifat publik dan bersifat privat. Bersifat publik itu berarti berkaitan dengan aspek yuridis. Karena untuk memiliki tanah, itu kan kita harus pertama misalnya membeli tanah tersebut dulu. Setelah itu kita daftarkan, kita buat akta jual beli di PPAT. Baru nanti didaftarkan ke BPN atau kantor pertanahan untuk nanti diterbitkan sertifikat. Ini kan secara aspek yuridis, publik. Orang lain tahu, pihak lain tahu bahwa oh saya si A, si B itu membeli tanah tersebut. Sedangkan yang bersifat privat ini dari aspek fisik. Berarti fisik tanah itu privat milik orang tertentu. Orang tersebut yang sudah membeli atau memiliki tanah yang sudah bersertifikat, yang sudah dialihkan nama kepada dirinya. Jadi hukum agraria itu walaupun dia masuk ke dalam lingkup HAN, hukum administrasi negara itu kan sifatnya publik, tapi dia juga privat karena tidak hanya sebatas antara orang tertentu, tetapi juga melibatkan banyak aspek, baik aspek hukum maupun aspek dari orang banyak. Nah, jadi itu materi di pertemuan kedua mengenai ruang lingkup hukum agraria. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan masih di ruang lingkup hukum agraria, tetapi dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ke WA ke saya atau bisa didiskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh penggunaan YouTube yang saya lakukan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Ini adalah channel YouTube saya yang berisikan beberapa penjelasan materi di berbagai mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya adalah mata kuliah hukum agraria yang saat ini sedang saya ampuh di semester gasal. Biasanya mahasiswa setelah menonton YouTube, maka saya sertakan juga di dalam sunan ini diskusi pertanyaan yang ada dalam kolom. Jika ada pertanyaan yang terkait materi yang belum mereka pahami, mereka bisa sampaikan di kolom diskusi pertanyaan. Walaupun sebagian besar lebih memilih bertanya atau berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp karena lebih jelas penjelasannya. Untuk presensi, saya membuat kolom choice, jadi berisikan pilihan hadir atau izin
yang bisa mahasiswa pilih, kemudian akan terrecord berapa respons mahasiswa yang sudah mengisi presensi yang sudah saya buat. Selain saya menggunakan YouTube yang saya buat sendiri dari PowerPoint dengan rekaman suara per slide, saya juga mempergunakan akun YouTube orang yang juga menjelaskan materi yang sama terkait mata kuliah hukum agraria ini. Di pertemuan yang ke-8, saya mengadakan ujian tengah semester atau UTS, di mana UTS ini berisikan soal-soal esai yang harus dijawab oleh mahasiswa secara individu, ditulis tangan di kertas, kemudian di-scan bentuk PDF dan di-upload di Sunan. Untuk nanti akan saya komentari dan saya beri feedback beserta penilaiannya. Untuk tugas individu, saya berikan di pertemuan yang ke-9, ini berupa resume materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Saya minta untuk menulis tangan di kertas dengan referensi dari buku, jurnal yang terkait, dan juga video pembelajaran yang sudah saya rekam melalui YouTube. Tujuan saya meminta mahasiswa untuk membuat resume adalah agar mahasiswa ini mau membaca buku, membaca jurnal yang terkait dengan hukum agraria, dan juga mau menonton video penjelasan materi dari saya. Selain itu, hasil resume mereka juga bisa mereka simpan sebagai bahan belajar karena berisikan rangkuman dari materi-materi yang ada di mata kuliah hukum agraria ini, sehingga mempermudah bagi mahasiswa untuk belajar. Nah, untuk penilaian sendiri, saya memberikan sistem penilaian dari beberapa aspek. Yang pertama ada UTS, kemudian ada ujian akhir semester atau UAS, kehadiran atau presensi, tugas atau assignment, dan keaktifan sikap. Untuk UTS sendiri saya beri poin 20%, kemudian UAS-nya saya beri 30%, kehadiran dan presensi saya beri 15%, untuk tugas assignment 20%, dan keaktifan sikap 15%. Sehingga total untuk sistem penilaiannya adalah 100%. Nah, untuk UTS, kemudian tugas-tugas dan UAS, biasanya saya menilai berdasarkan ketepatan dalam menjelaskan jawabannya, kemudian komunikasi secara tertulisnya, ketepatan untuk menganalisa, dan juga ketetapan dalam menjawab. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah hukum agraria. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa memenuhi persyaratan dalam PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2021 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.